Bab 40. Ala Yanzong menatap Balmauhu dan pemilik penginapan, lalu menyeringai dingin. Aturan, aku rasa aturan ini kalian berdua yang buat, bukan? Balmauhu mendengus, lalu kenapa? Kalau mau naik perahuku, harus ikuti aturanku. Di sini hanya ada satu perahu untuk menyeberang. Kalau kamu berani, tak usah naik perahuku. Tadi sudah kubilang, di utara ada jembatan, atau kamu bisa berenang saja ke seberang. Hahaha, Ala Yanzong semakin kesal. Perahu cuma ada satu ini. Mau cepat atau lambat, tetap harus naik perahumu, dan kamu tetap akan memungut ongkos. Penginapan juga cuma ada satu. Kalau tak bisa menyeberang, orang-orang terpaksa menginap di sana, dan kamu pasti memungut biaya yang berlipat dari harga biasa. Satu buka penginapan curang, satu lagi perahu pemeras. Kalian berdua sama saja. Pemilik penginapan sontak marah, berteriak dengan suara melengking, "Anak muda, jangan bicara sembarangan. Menginap itu pilihanmu sendiri, makan pun kamu yang mau. Bayar untuk makan dan tidur itu wajar. Sekarang makanan langka, harga barang naik, itu hal wajar. Menuduh penginapanku tempat curang, apa maksudmu sebenarnya?" Balmauhu juga mulai kesal. Menginap bayar ke penginapan, naik perahu bayar ke perahu, apa salahnya? Kalau merasa mahal, jangan naik. Sekarang kamu malah menuduh bisnis perahuku curang dan merusak reputasiku, di mana hatimu? Melihat kedua orang itu hendak bertengkar, Ala Yanzong justru tersenyum. Ingin orang lain tak tahu. Kecuali kamu tak melakukannya. Semalam, percakapan licik kalian telah membongkar niat busuk di balik ini semua. Kalian berdua bersekongkol untuk menipu uang para pelancong. Orang-orang di atas perahu terkejut. Mereka tak menyangka Ala Yanzong yang baru menginap semalam bisa mengetahui rahasia antara pemilik penginapan dan pemilik perahu, apalagi kini berani menantang mereka. Harus diketahui, meskipun seseorang bisa memilih untuk tidak menginap di penginapan itu, menyeberangi sungai tetap harus bergantung pada pemilik perahu. Jika memusuhi pemilik perahu, bagaimana mungkin bisa menyeberang? Karena itu, meski banyak yang sejak awal sudah curiga, mereka hanya bisa memendam kemarahan tanpa berani bersuara. Dagu cuiku bergumam pelan, dari awal aku sudah merasa ada yang tak beres. Wanyan menepuk kepalanya dengan gemas. Diam saja kamu, mulutmu bau. Para penumpang hanya terdiam, tatapan mereka terpaku ke arah dermaga, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Balmauhu mendengar rahasianya terbongkar, wajahnya memerah karena malu dan marah. Kalau aku tak memberimu pelajaran, kamu tak akan tahu tinggi langit dan dalamnya bumi. Hardiknya, begitu selesai bicara, dia melemparkan tali tambatan, terdengar suara dan saat dia mencabut pedang dari pinggangnya, lalu menerjang lurus ke arah Ala Yanzong. Ala Yanzong yang menyadari lawannya sudah kehilangan kendali, segera menarik pedang pendeknya untuk menghadapi serangan itu. Di belakangnya, Ula Zitao berteriak dengan cemas, "Hati-hati." Pemilik penginapan yang bertubuh gemuk dan kuat malah bersorak dengan suara melengking, "Benar. Hajar saja anak itu." Balmauhu tak mempedulikan teriakan-teriakan di sekitarnya. Mengandalkan panjang pedangnya, ia melancarkan tusukan cepat dan kuat, namun, Ala Yanzong memutar pedang pendeknya, menangkis serangan itu. Kilatan pedang beradu, bunga-bunga percikan logam beterbangan. Pertarungan sengit pun dimulai, Balmauhu mengandalkan kekuatan tubuhnya yang besar. Pedang panjangnya berayun dengan dahsyat, tiap tebasannya mengandung angin keras, sebaliknya, Ala Yanzong lebih mengandalkan kelincahan. Meski pedangnya pendek, namun ia terus menghindar dengan gesit. Sejengkal lebih panjang, sejengkal lebih kuat. Sejengkal lebih pendek, sejengkal lebih berbahaya. Pedang panjang dan pendek terus beradu, suara dentingan logam saling sahut. Menyahut, meski belum ada yang unggul, namun Ala Yanzong terus terdorong mundur oleh serangan bertubi. Tubi itu, tekanan dari pedang panjang Balmauhu begitu berat hingga akhirnya Ala Yanzong terdesak mundur dari dermaga kayu ke pinggir daratan. Para penumpang di atas perahu berdiri tegang, mata mereka tak lepas dari pertarungan yang kian sengit, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Di sisi lain, Ula Zitao melemparkan tongkat lilin putih ke tanah. Tangannya sudah menempel pada gagang pedang di pinggangnya, bersiap untuk bertindak kapan saja. Anehnya, pemilik penginapan malah semakin bersemangat, wajah bulatnya berseri-seri, bahkan sesekali bertepuk tangan. "Bagus, hajar dia. Anak sombong seperti itu memang harus diberi pelajaran. Biar dia tahu siapa yang berkuasa di sini." Melihat Ala Yanzong terus mundur, jantung Ula Zitao seolah melonjak ke tenggorokan.
Ia makin kesal melihat pemilik penginapan yang justru sibuk memprovokasi. Tak tahan lagi, Ula Zitao berputar ke samping dan mengayunkan kaki panjangnya dalam gerakan melingkar. Plat, tendangannya mendarat tepat di pantat besar pemilik penginapan, membuat wanita gemuk itu terhuyung ke depan. Pemilik penginapan menjerit, "Aduh!" Lalu terjatuh ke tanah. Tadi ia masih bersemangat bersorak, tetapi kini hanya bisa meringis sambil memegangi pantatnya yang sakit. Baru hendak memaki, ia melihat Ula Zitao menatapnya dengan marah, satu tangan masih menempel pada gagang pedang. Seketika, pemilik penginapan itu menutup mulut, hanya mendengus 2 kali lalu berusaha bangkit tanpa berani berkata lagi. Melihat pemilik penginapan ditendang hingga terjatuh, Balmaohu semakin marah. Pedangnya berputar lebih cepat, gerakannya semakin agresif. "Dasar bocah, ternyata ada bantuan, nanti aku urus juga si jalang itu." Serangannya seperti roda berputar, terus menekan Alayan Zong tanpa memberi celah. Alayan Zong mengandalkan kelincahan dan kecepatan pedang pendeknya untuk menghindar, tetapi karena jangkauan senjatanya terlalu pendek, ia tak bisa menyerang balik apalagi memaksa lawannya mundur. Ia hanya bisa terus terdesak ke belakang. Kalau pertarungan berlangsung seperti ini terus, peluang Alayan Zong untuk menang akan semakin kecil. Ula Zitao yang menyaksikan dari samping merasa cemas. Tangannya sudah siap mencabut pedang, hanya menunggu saat yang tepat untuk turun tangan. Tiba-tiba, Alayan Zong melompat ke samping, menghindari tusukan lurus dari Balmaohu. Namun, saat mendarat, kaki kirinya tanpa sengaja menginjak tongkat lilin putih yang tergeletak di tanah. Tongkat itu terguling, membuat Alayan Zong terjatuh terlentang. Untung saja, dengan sigap ia berguling ke belakang dan berhasil berdiri lagi. Melihat kesempatan itu, Balmaohu memutar pedangnya, lalu mendorongnya lurus ke arah Alayan Zong. Alayan Zong cepat-cepat berguling ke tanah, membuang pedang pendeknya, dan meraih tongkat lilin putih yang ada di dekatnya. Klang, pedang panjang itu menebas ujung tongkat hingga terbentuk seperti kepala palu berbentuk tapal kuda, menjadikan tongkat itu mirip tombak panjang. Meskipun tidak setajam pedang, namun tongkat lilin putih itu jauh lebih panjang dari senjata Balmaohu. Alayan Zong memutar tongkatnya. Wus angin kencang terdengar jelas saat tongkat itu mengoyak udara. Kini, Balmaohu kehilangan keunggulan panjang pedangnya. Ia berusaha menangkis, berusaha menebas tongkat itu menjadi lebih pendek lagi. Namun, Alayan Zong hanya menargetkan bagian tengah tubuh lawannya, tidak memberikan kesempatan bagi pedang lawan untuk menyerang tongkatnya. Setiap gerakannya memaksa Balmaohu untuk bertahan dan mundur. Tongkat putih itu ringan, memudahkan Alayan Zong untuk menyerang tanpa menghabiskan banyak tenaga. Kadang dipakai seperti tombak, kadang seperti tongkat pemukul. Semakin lama bertarung, gerakannya semakin lincah dan kuat. Sebaliknya, Balmaohu yang mengandalkan pedang berat mulai kehabisan tenaga. Ayunan pedangnya tak secepat sebelumnya. Ketika pedang panjang itu kembali menusuk, Alayan Zong justru tidak menghindar. Ia memiringkan tongkatnya untuk menangkis, lalu melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah kepala, bahu, dada, dan perut Balmaohu seperti seekor ayam jago yang mematuk tanpa henti. Balmaohu berusaha menebas tongkat itu secara miring, berharap bisa memutusnya. Srek, pedang dan tongkat kembali beradu. Alayan Zong memutar tongkatnya, menangkis pedang panjang itu dan dengan gerakan memutar besar, ia mengayunkan tongkatnya kembali. Plak, pukulan itu tepat menghantam betis kanan Balmaohu. Aduh, Balmaohu menjerit kesakitan, tubuhnya miring dan terjatuh ke tanah. Capingnya terlepas, meski pedangnya masih tergenggam. Ia berusaha berguling untuk bangkit dan melanjutkan pertarungan, namun ujung tongkat berbentuk tapal kuda sudah menekan dadanya, membuatnya tak bisa bergerak. Para penumpang di atas perahu serempak terkejut, namun seketika suasana menjadi hening. Ye Liheng dan Ye Liha saling menatap, tapi tidak berkata sepatah kata pun, hanya dagu cuiku yang bergumam pelan, "Keponakanku hebat sekali." Wanyan yang berdiri di sampingnya langsung melotot dan menepuk lengannya. "Diam kamu." Ibu muda itu memeluk anak perempuannya dengan erat, mulutnya ternganga, wajahnya penuh kekhawatiran. Sementara di tepi dermaga, pemilik penginapan menjerit pelan, "Ah!" Satu tangan masih memegangi pantatnya yang nyeri, tangan lainnya menutupi mulutnya. Terkejut, saat itu, Ula Zitao sudah mengambil pedang pendek yang terjatuh tadi dan berjalan ke sisi Alayan Zong. Alayan Zong menekan dada Balmaohu dengan tongkatnya dan berkata pelan, "Jadi, kamu inilah penguasa sungai ini. Siapapun yang tak mau menuruti perintahmu, kamu paksa dengan kekerasan." Balmaohu yang tergeletak di tanah, kumis dan jenggotnya bergetar. Ia tak menjawab, hanya menatap tajam dengan sepasang mata biru yang dipenuhi kebencian.
Melihat tatapan tak menyerah itu, Alayanzong menekan tongkatnya lebih kuat. Suaranya tegas, kamu bersekongkol dengan pemilik penginapan ini. Membuka penginapan curang, menjalankan perahu pemeras. Kalian menindas para pelancong agar mereka mengeluarkan uang lebih banyak. Dan kamu masih berani bertanya di mana hatiku. Benar-benar membalikkan fakta. Sungguh menggelikan. Rasa sakit di dada membuat Balmaohu meringis. Giginya terkatup rapat sebelum akhirnya berteriak pelan, Tuan muda, ampun, aku salah. Aku tahu salahku. Bab 41. Ujung tongkat lilin putih Alayanzong masih menekan dada Balmaohu. Ia bertanya lebih lanjut, benar-benar tak berani lagi. Benar, aku tak berani lagi. Jawab Balmaohu tergesa. Kamu berencana bagaimana menyelesaikan ini? Akan kukembalikan uang ongkos perahu. Ongkos perahu tetap harus dibayar. Baik, kukembalikan kelebihan ongkosnya. Bagaimana dengan uang penginapan? Tanya Alayanzong sambil menoleh ke pemilik penginapan yang masih memegangi pantatnya. Akan kukembalikan juga. Akan kukembalikan semua kelebihan bayarnya. Jawab Balmaohu cepat-cepat, kepalanya terus mengangguk, jenggot dan rambut putihnya ikut bergetar. Kami bertiga ini, boleh menyeberang sungai, bukan? Tanya Alayanzong sambil menunjuk Ula Sitao dan pelayan desa nelayan. Tentu saja boleh. Tentu boleh. Kalian bertiga bisa menyeberang gratis. Tak perlu gratis. Ambil saja ongkos sewajarnya, kata Alayanzong sambil menarik kembali tongkatnya. Balmaohu segera bangun. Namun karena betis kanannya masih terasa sakit, ia berjalan terpincang-pincang. Ia memungut capingnya, memakainya kembali, lalu melayangkan tatapan tajam pada pemilik penginapan yang masih panik. Dengan suara rendah dan berat, ia memerintah, cepat kembalikan uang penginapan para tamu. Pemilik penginapan mengangguk, tergesa, baik, baik. Lalu berlari tergopoh-gopoh ke penginapan untuk mengambil uang. Balmaohu menoleh ke perahu, berteriak, para tamu, silakan turun untuk mengambil kembali kelebihan ongkos perahu. Namun, para penumpang hanya terdiam, belum ada yang bergerak, barulah Yeliha yang paling sigap berseru, hei, kita dapat pengembalian uang. Sambil melompat dari perahu dan berlari ke tepi dermaga, penumpang lainnya pun seakan baru tersadar, berbondong-bondong turun ke darat. Saat ibu muda itu menerima kembali uangnya, ia memeluk anak perempuannya, lalu menatap Alayanzong dengan mata penuh terima kasih, lalu membungkuk dalam memberi hormat. Alayanzong membalasnya dengan anggukan dan hormat ringan. Tak lama kemudian, pemilik penginapan muncul lagi, membawa kantong uang, buku catatan, dan sempoa. Lah berlari terburu-buru menuruni bukit, para tamu berbaris rapi, satu persatu menerima uang mereka. Di tengah antrean, dagu Cuiku bergumam, ada juga kejadian sebaik ini. Wanyan yang berdiri di belakangnya langsung memukul pundaknya. Mulutmu itu tak bisa diam, iya. Sementara itu, Alayanzong, Ula Zitao, dan pelayan desa nelayan tidak ikut mengantre. Mereka hanya berdiri di belakang, memperhatikan situasi. Setelah mendapatkan uangnya, para pelancong berjalan kembali ke dermaga, naik ke perahu, dan mencari tempat duduk masing-masing. Akhirnya, pemilik penginapan berjalan mendekati Alayanzong dengan senyum terpaksa, suaranya masih melengking, tuh, tuan muda, ini uang kalian. Sambil berkata, ia menyerahkan 2 keping perak. Alayanzong hanya mengambil 1 keping, lalu berkata, uang yang memang seharusnya dibayar tetap harus dibayar. Pemilik penginapan mengangguk cepat, seperti ayam mematuk beras. Terima kasih, tuan muda. Kemudian dia mengembalikan uang milik pelayan desa nelayan. Pelayan itu membungkuk hormat, mengepalkan tangan ke arah Alayanzong sebagai tanda terima kasih. Pemilik penginapan berdiri di samping dengan canggung, sesekali melirik Balmaohu. Namun, pria itu tidak mempedulikannya, hanya berjalan terpincang-pincang menuju dermaga, mengambil tali tambatan. Ia menoleh dan berkata, silakan, kalian bertiga naik perahu. Alayanzong, Ula Zitao, dan pelayan desa nelayan naik ke perahu dengan langkah santai. Alayanzong memilih duduk di buritan kapal, pandangannya tak lepas dari Balmaohu. Setelah melepaskan tali, Balmaohu mengambil galah bambu dan mendorong perahu menjauh dari dermaga. Begitu perahu mulai mengapung di bagian sungai yang dalam, ia meletakkan galahnya, lalu mengambil dayung dan mulai mendayung dengan kuat. Permukaan sungai beriak pelan, suara dayung berderit terdengar bersamaan dengan gemericik air yang terbelah. Kayuhan dayung membuat perahu perlahan bergerak ke arah barat, tak ada satupun penumpang yang berbicara. Suasana di atas perahu menjadi sunyi. Alayanzong tetap menatap Balmaohu. Meskipun pria itu tampak sibuk mendayung,
namun wajahnya tetap muram. Sesekali, mata bininya yang tajam melirik ke arah Alayanzong, untuk mengantisipasi kemungkinan buruk. Alayanzong tidak mengendurkan kewaspadaannya. Ia memperhatikan setiap gerakan Balmauhu dan sesekali mengajukan beberapa pertanyaan. Balmauhu, yang menyadari Alayanzong terus berjaga-jaga, hanya menjawab pertanyaan itu dengan singkat dan setengah hati. Lama-kelamaan, Alayanzong mulai memahami bagaimana Balmauhu dan pemilik penginapan itu bersekongkol meraup keuntungan dari para pelancong. Biasanya, tak banyak orang yang menyeberangi sungai ini. Kalaupun ada, mereka hanya ikut menumpang kapal nelayan yang lewat. Sebagian besar pelancong yang datang ke penginapan hanya beristirahat sejenak, atau terpaksa menginap karena hari sudah terlalu malam. Jika dalam waktu lama tak ada tamu, pemilik penginapan biasanya ikut kapal nelayan pulang ke rumahnya di seberang sungai untuk tinggal sementara. Namun, dalam 2 bulan terakhir, saat para pengungsi dan pelarian semakin ramai, jumlah orang yang menyeberang meningkat pesat. Para pemilik kapal tak lagi mencari ikan, mereka fokus mengangkut penumpang karena uang mengalir cepat. Pemilik penginapan pun mendapat kesempatan meraup untung besar. Bisnisnya sempat ramai hingga kantongnya penuh. Sayangnya, seiring waktu, jumlah pelancong mulai berkurang. Persaingan antar kapal meningkat, tetapi penumpang semakin sedikit. Pendapatan mereka pun menurun drastis. Karena itulah ada yang mulai kembali mencari ikan di sungai, namun, tetap saja selalu ada 4 hingga 5 perahu yang bersandar di dermaga, saling berebut penumpang dan menurunkan harga untuk menarik pelanggan. Akibatnya, meskipun seharian sibuk, hasilnya bahkan tak sebaik sekali pergi menangkap ikan. Persaingan semakin panas. Para pemilik perahu saling menyalahkan, saling memaki, dan tak jarang berujung pada perkelahian. Saat itulah Balmauhu muncul. Awalnya, ia mencoba menjadi penengah. Namun, ketika ada yang tak mau menurut, ia menggunakan kekerasan untuk menakut-nakuti. Akhirnya, para pemilik perahu lain tak berani lagi menyeberangkan penumpang, hanya menyisakan perahunya seorang. Pemilik penginapan yang gemuk melihat peluang, pun mendekati Balmauhu dan mengusulkan rencana untuk meraup keuntungan. Setiap kali jumlah tamu yang ingin menyeberang mencapai 10 orang, pemilik penginapan akan menggantungkan bendera merah di tiang bendera. Esok harinya, Balmauhu akan mendayung perahunya untuk menjemput para penumpang, sekalian membawa beberapa bahan makanan. Jika yang tergantung adalah bendera kuning, itu pertanda jumlah tamu masih sedikit dan belum cukup untuk 1 perahu. Mereka diminta tetap tinggal di penginapan, sementara Balmauhu akan kembali ke sungai untuk menangkap ikan. Balmauhu bukanlah orang baik. Setiap kali melihat bendera merah, ia akan menyeberangi sungai secara diam-diam pada malam hari dan menyembunyikan perahunya di sebuah teluk kecil yang terlindung di hulu. Malamnya, ia akan bersenang-senang di penginapan pemilik yang gemuk itu. Melalui pembatasan jumlah penumpang dan menaikkan harga, mereka menipu para pelancong agar membayar lebih mahal. Meski belakangan ini jumlah pelancong berkurang, namun keduanya masih berhasil mengumpulkan cukup banyak perak. Namun, ketika mereka sedang menikmati hasil tipu daya mereka, Alayanzong muncul dan merusak rencana itu. Kini, dari kejauhan, tampak bendera kuning berkibar di penginapan seberang sungai. Balmauhu mendayung perlahan, tetapi perahu tetap stabil. Sepanjang perjalanan, ia tak melakukan tindakan mencurigakan. Begitu perahu merapat ke dermaga, para penumpang segera turun, satu persatu mengangguk hormat kepada Alayanzong sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke arah barat. Setelah semua penumpang turun, Balmauhu berkata bahwa ia hendak kembali menangkap ikan. Ia pun mengayuh perahunya ke arah utara, melawan arus sungai. Alayanzong, Ula Zitao, dan pelayan desa nelayan turun dari perahu lalu berjalan bersama menaiki bukit menuju ke barat. Dalam perjalanan, Alayanzong mulai berbincang dengan pelayan itu. Kamu sendirian dalam perjalanan ini? Tak takut bahaya di jalan? Pelayan desa itu tertawa. Ia mengeluarkan sebilah pisau dapur dari balik pakaiannya dan berkata, aku punya ini untuk berjaga-jaga. Beberapa tahun bermain dengan pisau dapur, setidaknya bisa melindungi diri dari binatang liar. Kalau ada perampok, setidaknya bisa memberanikan diri. Mungkin karena aku berangkat agak terlambat, selama di jalan tak bertemu seorang pun, baru saat tiba di penginapan di lereng gunung itu aku bertemu dengan kalian. Alayanzong tersenyum dan bertanya lagi, bagaimana kamu tahu penginapan itu tempat penipuan? Pelayan desa itu memasukkan kembali pisau dapurnya ke dalam saku, lalu menoleh dan berkata, aku mendengar dari beberapa orang yang belum sempat menyeberang. Pertama, biaya penginapan dan makan di sana sangat mahal, uangnya cukup untuk menginap 10 hari di tempat lain. Kedua, ongkos perahu juga selangit.
Tapi mau bagaimana lagi? Kalau tak bayar, tak bisa menyeberang, jadi, mereka hanya bisa menahan marah dan pasrah ditipu. Ula Zitao yang bertumpu pada tongkat lilin putih, menghela napas dan berkata, pedagang serakah seperti itu sungguh keji, mencari untung di tengah kesengsaraan orang lain tanpa belas kasihan. Menjijikkan, pelayan desa menambahkan, untung saja ada tuan muda yang membela kami semua. Kalau tidak, kami pasti hanya bisa menelan kerugian dalam diam. Ala Yanzong pun menghela napas. Yang masih mending, mereka yang punya uang setidaknya bisa makan, menginap, dan menyeberang. Tapi bagaimana dengan yang tak punya uang? Seperti ibu dan anak perempuan tadi, mereka bisa kelaparan dan mungkin bahkan tak bisa menyeberang. Kalau apes, bisa saja mati kelaparan di sini. Pelayan desa itu tiba-tiba teringat sesuatu. Sepertinya aku pernah dengar, kalaupun tak punya uang, tetap saja diizinkan menyeberang. Ala Yanzong mengernyit, terkejut. Oh, apa aku salah menilai Balmaohu? Dia masih punya niat baik seperti itu. Bab 42, pelayan dari desa nelayan itu berkata, ini juga kudengar dari beberapa orang sebelumnya, benar atau tidaknya aku tidak tahu pasti. Ula Zitao berhenti sejenak, terengah 2 kali, lalu berkata, ini sama sekali tidak sesuai dengan gaya bertindak Balmaohu, jika ada yang aneh, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Kalau ini benar, mungkin ada masalah tersembunyi. Ala Yanzong termenung sebentar, mungkin aku memang bertindak terlalu berlebihan. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan. Ketiganya terus berjalan menyusuri jalan setapak di pegunungan menuju barat. Jalan di pegunungan itu tidak terlalu curam, cenderung landai. Gunung di sisi selatan sedikit lebih tinggi dengan tebing-tebing curam, sementara di sisi utara lebih rendah, dipenuhi semak belukar dan pepohonan. Angin gunung bertiup sejuk menerpa wajah. Matahari menggantung tinggi di langit, sinarnya menembus puncak gunung, menghangatkan tubuh mereka. Saat ini kurang lebih sudah mendekati waktu tengah hari, rombongan yang turun dari perahu bersama mereka mungkin sudah berangkat lebih awal, sehingga jejak mereka tak terlihat lagi. Di depan ada mata air yang mengalir keluar dari celah tebing. Ketiganya meminum air itu, mencuci muka, lalu mengisi penuh kantong air mereka, berencana mencari tempat untuk beristirahat dan makan bekal kering. Setelah berjalan beberapa puluh meter lagi, mereka melihat sebuah batu datar yang cocok untuk duduk. Namun saat mendekat, mereka baru menyadari ada jalan bercabang ke arah utara. Mengikuti pandangan ke arah jalan itu, tak jauh terlihat sebuah desa kecil di perbukitan, beberapa gubuk rumput berdiri tak beraturan. Ketiganya berjalan menuju desa itu. Sebuah sungai kecil mengalir dari barat ke timur, dengan rumah dibangun di tepiannya. Belum sampai dekat, terdengar suara bentakan keras. Beberapa orang berpakaian compang, camping dengan rambut kusut sedang membungkuk mengangkat keranjang bambu. Tampaknya tengah memuat barang ke atas gerobak kuda. Di samping mereka, seorang pria berpakaian rapi memegang cambuk kulit, memukuli orang-orang berpakaian lusuh itu. Setiap kali cambuk itu mendarat, lelaki yang mengangkat keranjang hanya meringis kesakitan, tak berani melawan, tetap membungkuk melanjutkan pekerjaannya. Pria berusia sekitar 30-an yang memegang cambuk itu mengayunkannya sambil memaki, dasar miskin. Sudah diberi makan minum, dibayar pula, tapi kerja malas, curang dan ogah-ogahan. Memang pantas dipukul. Saat cambuknya hendak menyambar seorang anak laki. Laki kurus berumur sekitar 15 atau 16 tahun, pergelangan tangannya tiba-tiba tertahan. Pria berpakaian rapi itu tertegun, menoleh ke belakang. Yang memegang pergelangannya adalah seorang pemuda berusia sekitar 18 atau 19 tahun, berambut hitam ikal, bermata biru, wajahnya tampan dan tegas. Pemuda itu mengenakan pakaian biru bersih dan rapi, sebilah pedang pendek tergantung di pinggangnya, serta membawa buntalan di punggung. Meski demikian, pria berpakaian rapi itu tetap berlagak keras kepala, bertanya, "Kamu mau apa?" Ala Yanzong menatap dengan wajah serius dan berkata, "Jangan memukul orang." Pria berpakaian rapi itu membentak dengan suara lantang, "Apa urusannya dengan kamu?" Sambil berkata, dia menghentakkan lengan kanannya ke bawah, berusaha melepaskan diri dari genggaman Ala Yanzong. Namun, tak disangka kekuatan lengan Ala Yanzong luar biasa kuat, usahanya sia-sia. Lengan yang terangkat tinggi tetap tergenggam erat, wajah pria itu mulai panik, tapi mulutnya masih saja keras kepala, kamu mau apa?" Ala Yanzong menegaskan lagi, "Aku hanya tidak ingin kamu memukul orang lagi." Meski lengannya masih terangkat dan belum bisa lepas, pria itu tetap bersikeras, "Ini urusan kami, kamu tidak perlu campur."
Ala Yanzong tersenyum. 5 jarinya di tangan kiri menekan lebih kuat, membuat pria itu merasa seolah dijepit oleh penjepit besi, hingga berteriak kesakitan. Aduh, aduh, aduh. Pelan-pelan, aku tidak pukul lagi, lepaskan, tolong lepaskan. Melihat pria itu akhirnya mengalah, Ala Yanzong pun melepaskan genggamannya. Pria berpakaian rapi itu terus mengerang kesakitan, memegangi pergelangan tangannya seolah masih terasa nyeri. Sementara itu, para pekerja berpakaian lusuh yang mengangkat keranjang bambu berdiri tegak, menatap kejadian itu dengan tak percaya. Ada yang berumur sekitar 15 atau 16 tahun, dan yang tertua sudah berusia lebih dari 50. Isi keranjang bambu itu ternyata adalah ikan segar. Pria berpakaian rapi itu mundur 10 langkah menjauhi Ala Yanzong, tapi tetap mengacungkan cambuknya, menunjuk ke arah Ala Yanzong. Anak kecil, sok ikut campur. Kalau berani, jangan kabur. Nanti biar kakak Hu yang menibreskanmu. Selesai bicara, dia pun mengarahkan cambuknya ke para pekerja lusuh. Lihat apa? Cepat lanjutkan kerja. Mau kena cambuk lagi. Orang itu buru-buru membungkuk kembali, mengangkat keranjang mereka menuju gerobak kuda. Melihat pria itu hanya sekadar menakut-nakuti tanpa benar-benar memukul lagi, Ala Yanzong memilih tak menghiraukannya lagi. Kemudian dia memanggil Ula Zitao dan pelayan desa nelayan itu untuk duduk di sebuah batu di pinggir jalan. Ala Yanzong mengeluarkan daging kambing kering, membagi sedikit kepada pelayan itu, lalu mulai mengunyah santai sambil sesekali meneguk air dari kantongnya. Ula Zitao mengunyah daging kering sambil berkata dengan suara agak samar, barusan orang itu menyebut kakak Hu, sepertinya ingin menyuruh kakak Hu memberimu pelajaran. Sebelum Ala Yanzong sempat merespons, pelayan itu malah tertawa. Mungkin saja yang dimaksud kakak Hu itu adalah Balmao Hu. Ala Yanzong tertegun, berhenti mengunyah, lalu menoleh melihat para pekerja berpakaian lusuh itu. Kalau memang benar Balmao Hu, gumamnya, berarti orang ini hanyalah tenaga kerja murahannya. Ula Zitao pun terdiam sejenak sebelum akhirnya berkomentar, benar-benar bukan orang baik. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Pelayan itu mendengar ucapan tadi, wajahnya langsung terlihat canggung. Ia mengambil sepotong daging kambing kering yang sudah hampir masuk ke mulutnya dan menurunkannya kembali. Kalau begitu, apa aku juga tidak boleh makan daging kambing kering ini secara cuma-cuma? Ala Yanzong dan Ula Zitao pun tertawa. Ula Zitao berkata, masalah ini berbeda, tidak usah kamu pikirkan. Makan saja dengan tenang. Pelayan itu tersenyum lega, jadi, aku cuma terlalu banyak berpikir, ya. Setelah itu, ia pun melanjutkan makan daging keringnya. Saat itu, keran yang berisi ikan segar telah penuh dimuat ke atas gerobak. Pria berpakaian rapi itu memanggil 2 orang pria berumur sekitar 40-an, membisikkan beberapa perintah. Kedua pria itu pun menuntun kuda, menaiki gerobak, lalu pergi menyusuri jalan pegunungan. Setelah itu, pria berpakaian rapi tadi membawa 5 pekerja lusuh menuju sebuah gubuk rumput. Kelima orang itu berjalan terlatih-tatih, tampak kelelahan. Ketiga orang itu pun telah selesai makan, tetapi tidak melihat pria berpakaian rapi itu keluar lagi. Ala Yanzong berdiri, bersiap untuk meninggalkan desa dan melanjutkan perjalanan. Namun, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari pria berpakaian rapi itu. Tak lama kemudian, pria itu berlari keluar dari gubuk sambil berteriak, kakak Hu sudah pulang. Kakak Hu sudah pulang. Ala Yanzong menoleh ke arah timur. Sebuah perahu kayu tampak perlahan mendayung melawan arus sungai. Mendekat di haluan perahu berdiri seorang pria mengenakan caping. Rambut dan janggutnya seluruhnya putih, tak lain adalah Balmao Hu. Dengan sebatang bambu panjang, ia mendorong perahu ke depan. Satu dorongan demi satu dorongan, pria berpakaian rapi itu berlari ke arah dermaga sederhana di tepi sungai, berdiri di sana untuk menyambutnya sambil berteriak, kakak Hu, kakak Hu. Akhirnya kamu kembali. Ada orang yang mengganggu kita. Balmao Hu menghentikan perahunya, melemparkan tali tambat ke dermaga. Pria itu segera mengikatnya. Balmao Hu bertanya, siapa yang berani mengganggu kita? Suruh orang-orang segera turunkan ikan. Aku mau lihat siapa yang berani seperti itu. Pria berpakaian rapi itu meletakkan tangannya di mulutnya, membentuk corong dan berteriak, ayo keluar, turunkan ikan. Setelah itu, ia berjalan dengan hati di belakang Balmao Hu sambil berkata, orang yang mengganggu kita belum pergi. Masih di tepi sungai, hanya anak bau kencur yang tak tahu diri. Balmao Hu terkejut, anak bau kencur,
Ia pun menoleh ke arah tepi sungai, saat matanya melihat Alayanzong bersama dua rekannya berdiri di pinggir jalan, Balmauhu langsung mengangkat tangannya dan menamparkan pria berpakaian rapi itu. Anak bau kencur apa? Kamu pikir mulutmu boleh sembarangan bicara? Itu seorang pendekar muda, seorang pendekar. Pria berpakaian rapi itu terpaku, memegangi pipi kirinya yang memerah sambil setengah menangis. Kakakku, apa aku? Cepat minta maaf. Bentak Balmauhu segera berjalan naik ke daratan, menggenggam tangan di depan dada sebagai tanda hormat kepada Alayanzong. Dengan senyum yang tampak dipaksakan, ia berkata, aku tidak tahu pendekar muda datang lebih awal. Aku, Balmauhu, memohon maaf. Hei Maogou tidak tahu sopan santun, itu salahku karena kurang mendidiknya. Aku sudah memberinya pelajaran. Seluruh adegan yang diperagakan oleh Balmauhu dan Hei Maogou tadi disaksikan dengan jelas oleh Alayanzong. Ia tersenyum sambil berkata, orang bilang anjing itu kuat karena ada tuannya, tapi yang satu ini malah mengandalkan harimau di belakangnya. Hei Maogou, melihat betapa sopannya Balmauhu kepada Alayanzong, akhirnya dia mengerti duduk perkaranya. Ia pun segera merapatkan tangan di depan dada, membungkuk hormat, pendekar muda, mohon maaf. Aku, Hei Maogou, benar-benar buta mata hingga berani menyinggungmu. Saat itu, beberapa pekerja berpakaian lusuh keluar dari gubuk rumput, bergegas menuju dermaga untuk mengangkat ikan dari perahu. Alayanzong menunjuk ke arah mereka, lalu bertanya kepada Balmauhu, mereka ini pekerja yang kamu sewa, kan? Bersambung